Alia kabur dan berusaha melarikan diri, tapi masih aja nyempetin gitu untuk mencelakai Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini kita akan menceritakan tentang Ayu yang akan tampil di Hari Anak yang memang acaranya diadakan di sekolahnya ya guys ya. Acaranya ini dihadiri oleh orang tua siswa semuanya. Jadinya Ayu ingin mama dan papanya hadir di acara tersebut. Dan ya, Ayu benar-benar sepertinya tampil dengan sangat amat bagus. Karena apa ya? Karena dia semangat banget untuk bisa tampil maksimal setelah dia tahu kalau mama dan papanya memang hadir nih dua-duanya. Siapa sih yang gak bahagia? Karena melihat ya kebahagiaan dari kedua orang tuanya yang melihat gimana anaknya bertumbuh, gimana anaknya berkembang, gimana anaknya tampil di hadapan umum. Dan itu tuh pasti sangat amat membanggakan Fauzan dan Rindu banget lah. Dan tentu hal ini membuat Ayu pun jadi merasa sangat amat happy. Dan ternyata Rindu mengatakan kepada Fauzan kalau dia berterima kasih atas Fauzan yang sudah memberikan waktu juga untuk menemani Ayu. Walaupun memang pada akhirnya Ayu tidak akan bisa melihat mereka berdua akan bisa bersama atau bersatu kembali. Dan seketika wajah Fauzan tuh ya jadi langsung berubah gitu loh guys. Dia kan masih berpikir dan berharap ya kalau dia bisa bahagia dengan Rindu atau bisa berakhir rujuk dengan Rindu. Tapi ketika Rindu mengatakan hal tersebut, mengatakan kalau dia dan Fauzan sepertinya tidak akan pernah bisa bersatu lagi, dan ya itu tidak akan pernah dikabulkan juga sepertinya oleh Tuhan untuk melihat Rindu dan Fauzan bersatu. Itu tuh bikin Fauzan tuh ya jadi dia kan selama ini emang berharapnya seperti itu, tapi kenapa dari Rindunya nggak ada sama sekali niatan untuk bersatu lagi atau rujuk lagi nih dengan Fauzan. Itu tuh bikin Fauzan tuh jadi sedih, jadi merasa gimana gitu hatinya ya guys ya. Dan ya mau gimana lagi, sekarang memang Fauzan kalau memang masih mau ingin bersama dengan Rindu lagi ya udah coba terus. Jangan berhenti mencoba, karena Mimin yakin kalau pada akhirnya Rindu akan luluh lagi dan akan membuka hati kembali pada Fauzan. Kemudian di sisi lain ternyata setelah Alia berusaha untuk kabur keluar kota membawa kedua anaknya, ya si Indra ini berhasil menyelamatkan kedua anaknya ini. Dan ya pada akhirnya batal deh atau gagal deh kepergian dari kedua anaknya yang memang sengaja dibawa oleh Alia. Nah, sementara Alia ini berusaha kabur dari Indra. Dia membiarkan kedua anaknya bersama dengan Indra, walaupun pada akhirnya Indra mengantar kedua anaknya ini untuk kembali kepada Fauzan, kembali kepada keluarganya yang memang ya yang Indra tahu sekarang keluarga yang membesarkan dan merawat si cantik anggun ini adalah Fauzan. Tapi ya Fauzan pun pastinya setelah dia tahu nih guys kalau Cantik dan Anggun itu masih mempunyai ayah kandung dan ayahnya sangat amat baik seperti Indra, ya tentu akan lebih mudah lah bagi Fauzan untuk membiarkan Indra membesarkan dan merawat kedua anaknya ini. Karena walau bagaimanapun Fauzan pastinya yakin Indra akan membesarkan kedua anak dari Alia ini, Cantik dan Anggun, dengan cara yang baik. Tidak seperti Alia yang membesarkan kedua anaknya yang bisa membuat kedua anaknya ini ya jadi jahat, jadi licik seperti Alia dan manipulatif juga. Kemudian di sisi lain ternyata Alia ini ya masih aja nih guys berusaha untuk mendekat ke keluarganya Fauzan, khususnya kepada Rindu. Apalagi di saat dia tahu kalau Rindu ini akan hadir di acara Hari Anak yang diadakan di sekolahnya Ayu. Dan ya dia merasa kalau Rindu ini akan menikmati hari-hari bersama dengan Fauzan dan Ayu layaknya keluarga kecil yang sangat amat bahagia. Dan tentu hal ini sangat amat membuat dia kesal, marah, dan tidak terima. Ya jadinya nanti nih guys dia bakalan melakukan hal-hal yang jahat lagi. Namun sebelumnya sepertinya dia akan mempermainkan Ibu Ratih juga
Dia memanfaatkan momen dimana dia pernah memvideokan Ibu Ratih yang ingin membuat Ayu menghilang dari kehidupannya Fauzan, sehingga dia mengancam akan membongkar video tersebut kepada Fauzan jika Bu Ratih ini tidak membantu dia. Sehingga Ibu Ratih itu ya jadi gak tahu nih harus berbuat apa, dan sepertinya ya mau gak mau harus mendengarkan kata-kata dari Alia, dimana ya perintah-perintah Alia itu tentunya sangat amat bertentangan dengan keinginan dia selama ini, yaitu ingin Alia bisa secepatnya terlepas dari dia, terlepas dari keluarga dia, apalagi terlepas dari Fauzan. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan Alia, karena jujur Ibu Ratih itu udah benar-benar nggak mau lagi nih melihat Fauzan dekat dengan wanita yang licik, jahat seperti Alia ini. Dan ya apakah itu semua akan batal, akan gagal nih keinginan dari Ibu Ratih ini untuk menyingkirkan Alia setelah Alia mengancam akan membongkar video dia yang ingin menghilangkan Ayu dari kehidupannya Fauzan. Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Nah, di episode kali ini pun kita juga akan melihat karena saking kesal, cemburu, marah, dan tidak terima dengan Rindu yang selalu saja bersama dengan Fauzan, akhirnya Alia ini lagi-lagi berusaha untuk mencelakai Rindu. Duh, ini sih bikin capek banget ya guys ya. Kapan sih Alia ini akan berhenti nih? Karena jujur apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap Rindu, terhadap Fauzan, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya Fauzan itu udah sangat amat kurang ajar dan jahat banget. Apalagi terhadap Rindu dan Ayu. Bahkan Ayu aja tuh udah give up banget ya guys ya. Udah ngerti banget juga gitu kalau ternyata mama sambungnya ini benar-benar sangat amatlah jahat dan memang mesti dibasmi. Tapi kan kita udah melihat ya kalau keluarganya Indra sekarang sudah satu suara ingin mengambil Cantik dan Anggun dan ingin membuat si Alia ini tuh ya mendapatkan karma atas apa yang sudah dia perbuat terhadap Indra nih khususnya. Indra ini 7 tahun koma. Indra juga sempat masuk penjara. Indra dituding atau dituduh melakukan kejahatan atau melakukan KDRT terhadap Alia sehingga dia harus masuk penjara waktu itu. Dan dia tidak terima akan hal itu, dia mau balas dendam tapi balas dendamnya dengan cara yang baik. Ya, sebenarnya nggak ada sih cara yang baik ya untuk bisa memberikan pelajaran kepada Alia ini. Karena menurut Mimin, cara yang paling bagus dan efektif untuk membuat Alia ini tuh sadar ya langsung dimasukin aja ke penjara dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi gara-gara dia sakit mental, dia lebih mudah nih guys untuk mempermainkan hukum. Ini juga nih yang bikin kita tuh jadi kesel ya. Ya terus apa dong yang memang pantas hukumannya untuk Alia? Masa harus masuk rumah sakit jiwa aja sih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau masuk rumah sakit jiwa, tapi ya juga ditahan. Tidak bisa diperbolehkan untuk ya pergi-pergi kemana-mana. Sekarang dia masih aja bisa pergi kemana-mana dan gak ditahan juga sampai sekarang. Jadinya kan kita udah muak juga ya guys ya. Selalu saja Alia ini terbebas dari kejahatan dia. Jadi mau apapun kejahatan dia, kalau pada akhirnya dia juga tidak masuk penjara, ya buat apa? Buat apa alur ceritanya dibikin sejahat itu? Dan ya buat apa orang-orang yang baik ini selalu saja dijahatin sama Alia ini kalau pada akhirnya dia nggak akan bisa pernah masuk penjara. Ini nih yang bikin kita tuh jadi muak banget dan kesel banget ya guys ya. Dan makanya sebenarnya mungkin cara yang efektif mengalahkan si Alia ini ya dengan cara ya menghancurkan mentalnya juga. Sebenarnya kan sekarang mental Alia ini udah sangat amat hancur ya guys ya. Nah kalau bisa jauh lebih hancur lagi. Ya dengan cara apa? Mengambil kedua anaknya yang memang dimanfaatin sama Alia sampai sekarang. Kemudian ya Alia ini harus sendiri hidupnya tanpa ada orang lain yang bisa dia manfaatkan. Karena sekarang dia memanfaatkan Ibu Ratih, dia memanfaatkan Fauzan dan segala macam. Jadinya ya nggak ada yang bener aja gitu si alur ceritanya jadinya kalau melihat Alia yang selalu saja ngejahatin Rindu, Ayu, dan Fauzan. Dan di episode kali ini yang paling parahnya lagi, dia ingin mencelakai Rindu karena dia sakit hati melihat Rindu yang hadir di acara Hari Anak yang diadakan di sekolahnya Ayu, Cantik, dan Anggun bersama Fauzan. Apalagi mereka nanti bakalan pakai baju couple dan itu tuh wah bikin si Alia tuh jadi panas banget dan emosi banget sih pastinya ya. Tapi ya
Sebenarnya Mimin happy juga sih ngelihat si Alia ini panas, kemudian cemburu kayak gitu. Karena walau bagaimanapun ya Mimin sangat amat berharap Fauzan dan Rindu bisa bersatu kembali. Walaupun memang ya tidak akan secepat yang kita inginkan atau yang kita kira. Cuma ya nantilah ya guys ya, kita lihat dulu lah di beberapa episode ke depan apakah Rindu bakalan benar-benar bisa dan Fauzan akan berhasil membuka hatinya Rindu atau gimana. Coba tulis di kolom komentar deh. Duh, pastinya Adi bakalan cemburu banget ya kalau pada akhirnya Rindu akan kembali bertaut dengan Fauzan. Udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.